Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi kamilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Harvard University Amerika telah melakukan deep research tentang pertanyaan mendasar. What does of one success? Apa penyebab kesuksesan seseorang? Ternyata hadirin, 80-85% penentu kesuksesan seseorang adalah soft skill. Artinya, hard skill yang bersifat material teknis, baik berupa pengetahuan, kepintaran maupun keterampilan, hanya memberikan pengaruh 10% saja. Alhasil, jika kita ingin meraih kesuksesan, selain dituntut meningkatkan hard skill secara profesional, juga ditantang mampu meningkatkan kualitas soft skill secara optimal, baik itu berupa keterampilan komunikasi, leadership, inisiatif, inovatif, dan mengembangkan kepribadian yang bersifat positif, sehingga menjadi pribadi pintar juga benar, individu smart berakhlak hasanah, dan menjadi manusia cerdas berwawasan luas serta bermoral waras. Setuju? Namun sayang hadirin, untuk mencetak sebuah bangsa yang memiliki hard skill dan soft skill yang mapan, tidaklah semudah membalikan kedua telapak tangan. Kita akan dihadapkan oleh badai kemajuan zaman yang siap menenggelamkan sampan kehidupan. Jika anak-anak bangsa sebagai nahkoda kehidupan lalai sedikit saja, maka akan tenggelam dihantam badai mematikan berupa individualistik, hedonistik, materialistik, pragmatistik, makanistik yang akan merapuhkan spirit anak bangsa dalam mengasah hard skill dan soft skill, sehingga menjadi generasi usil, berilmu nihil, bermental kerdil, bahkan berakhlak tengil. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah menumbuhkan soft skill untuk meraih kesuksesan? Sebagai jawabannya, pantangan Al-Quran tentang soft skill sebagai kunci meraih kesuksesan adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63.
berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hamba-hamba Tuhan-Mu yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menjawab dengan kata-kata yang baik. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, lantunan ayat tersebut merupakan empirisasi soft skill yang menekan pada hamba terkasih atau ibadur rahman, ay annahum yamshuna 'alal ardi masyatan sahlatan hainatan, sebagaimana pemahaman Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran jilid kelima halaman 313 baris ke-13 dari atas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ketiga halaman 325 baris ke-21 beliau menafsirkan bahwa ibadur rahman memiliki sifat yang tenang, berwibawa serta rendah hati yang dapat diekspresikan dengan 4 sikap. Pertama, seorang ibadur rahman memiliki soft skill yang tidak menunjukkan kesombongan dan kecongkakan sama sekali. Kedua, seorang ibadur rahman memiliki soft skill pemaaf, lemah lembut dan penuh kasih sayang walaupun orang-orang jahil mengumpannya. Ketiga, seorang ibadur rahman memiliki soft skill yang senantiasa bersimpuh meminta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka yang merupakan tempat terburuk untuk menetap seorang hamba. Dan yang keempat, seorang ibadur rahman memiliki soft skill dermawan terhadap sesama, terutama pada anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan duafa kaunan papa yang tidurnya beralaskan koran beratapkan awan. Jikalau ia tidur di kolong jembatan, makan dan minumnya pun hanya bergantung pada belas kasihan hamba Tuhan. Sampai-sampai Syekh Sunan Gunung Jati berpesan, insun titip tajuk dan fakir miskin ya, aku titip masjid dan fakir miskin ya. Inilah hadirin modal dan model sosial ibadur rahman yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kesuksesan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimanakah solusi Al-Quran untuk menumbuhkan soft skill dalam hidup dan kehidupan? Jawabannya adalah tafaqquh fiddin, sebagaimana yang terukir indah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122.
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق Allahul Azim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak dari sebagian di antara mereka pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka dan untuk menjadi peringatan kepada kaumnya bahwa mereka telah kembali kepadanya agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Asbabun nuzul ayat ini menurut riwayat Imam Ibnu Abi Hatim secara tekstual, ayat ini berkenaan dengan hinaan kaum munafik terhadap kalangan Arab Badu yang lebih memilih tafaqquh fiddin sebagai implementasi dari soft skill dibandingkan ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebagai perwujudan dari hard skill. Ternyata ayat ini sebagai pembenaran terhadap kaum Arab Badui yang lebih memilih tafaqquh fiddin, yakni liyata'allamu ma anzalallahu ala nabiyyin, agar memperkuat pengetahuan tentang segala hal yang Allah turunkan kepada para nabinya. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid keempat halaman 236. Sedangkan yang dimaksud tafaqquh fiddin secara filosofis adalah memperdalam semua ilmu Allah, baik ilmu yang berbasis epistemologis antroposentris maupun ilmu yang berbasis epistemologis teosentris, sehingga paradigma tafaqquh fiddin tidak lagi mempertentangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara kitab dengan buku, antara ustaz dengan guru, bahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sepakat? Karena semua ilmu itu bersumber dari Allah yang harus kita orientasikan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud tauhid ilmu. Hadirin, kita mengenal sosok Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Al-Biruni Ibnu Sina, dan masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang tercatat dengan tinta emas sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun sayang hadirin, tinta emas kini sudah berubah menjadi tinta kelam, sebab negara-negara mayoritas muslim saat ini sebagian besar merupakan negara dunia ketiga, negara berkembang, bahkan negara terbelakang yang pada umumnya mengalami 5 kemiskinan secara simultan, yakni miskin ilmu, miskin metodologi, miskin informasi, miskin ekonomi, bahkan miskin pekerti. Nampaknya hadirin, kadal fakru ayat puna kufron, fakir ilmu maupun fakir harta membawa manusia pada derita yang nyata. Sudahlah, usah menghayal menjadi Naruto dan Sakura yang hanya bisa mengeluarkan jurus ninjanya. Usah menghayal menjadi Nobita yang hanya bisa mengandalkan kantung ajaib Doraemon semata. Dan tak usah menghayal menjadi Putri Cinderella yang hanya bisa mengandalkan ibu peri belaka. Jika ia ingin apa-apa, ia cukup berkata, bibidi bobidi bu, maka semuanya bisa. Pantaslah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya karya
karya beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz pertama halaman 20 beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dengan demikian hadirin, syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kesuksesan tidaklah hanya ditentukan oleh hard skill semata, namun sebagian besar ditentukan oleh soft skill yang utama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh generasi muda harapan bangsa, mari kita hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, Bukan ilmu agar mudah, ciptakan cinta agar indah. sebab hidup tanpa Al-Quran akan tersasar, tanpa ilmu akan sukar, dan hidup tanpa cinta akan hambar. Betul? Iya kan? Sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah doa dalam bentuk nasyid yang akan didendangkan oleh kami bertiga. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya beli sepatu. Sekian dan demikian dari kita yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi